Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik mengatur pola makan di fase terendah. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatur pola makan ya di fase terendah. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan hal ini ya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan Pak Gito bagaimana mengatur pola makan di saat kondisi terpuruk ya, atau di fase terendah, yaitu seperti itu. Nah, maka dari itu ini penting saya sampaikan ya, dan tolong simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu selalu berhubungan ya, selalu saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis akan jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya pemahaman maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis hingga membaik atau hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik kita, yaitu tentang masalah mengatur pola makan di fase terendah atau di saat kondisi masih bisa dibilang parah lah, itu seperti itu. Nah, ini dari pengalaman saya dulu ya, waktu pada saat kondisi saya mengalami penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis di fase terendah ya. Nah, waktu itu saya sampai dengan mengalami takut makan ya. Takut makan karena apa? Karena ketika habis makan itu sensasinya nggak nyaman ya. Jadi yang sudah perut begah ya, kembung, sembelit, kemudian rasanya juga pokoknya nggak nyaman lah, nafas pendek dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya setelah mengalami seperti itu, nah ternyata menjadi semakin menurun juga kondisinya. Nah, di titik terendah atau yang saya sebut sebagai fase terendah ya, bahkan berat badan saya juga turun sampai dengan 10 kg ya. Turun 10 kg, sudah wajah ini kelihatan pucat ya, pokoknya nggak bergairah lah. Sampai ketika kita bercermin saja itu takut terhadap diri kita sendiri ya, takut jangan-jangan ini sudah mendekati kematian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga kecemasan menjadi semakin meningkat. Nah, ketika kita seperti itu berlarut terus, nah itu yang kadang membuat penderitaan menjadi lama. Maka kita harus cepat-cepat istilahnya bangkit di saat kondisi masih seperti itu ya, atau di saat sensasi itu masih banyak melekat ya terhadap diri kita. Nah, itu memang kita harus
cepat-cepat bangkit dan melepaskan itu semuanya ya, karena itu semuanya memang bersumber dari pikiran kita ya. Ketika pikiran kita itu sudah terbuka ya, sudah ada niat yang istilahnya kuat ya, itu pasti bisa teman-teman ya. Nah, walaupun penuh dengan perjuangan ya. Nah, itulah rahasia daripada gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, baik ya. Jadi tentang mengatur pola makan di saat titik terendah ya. Sebenarnya ini ya gampang-gampang mudah ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, intinya ya, yaitu yang pertama kita harus istilahnya konsisten dengan waktu makan dulu ya. Jadi waktu makan, nah di saat terendah dulu saya pernah makan itu saya atur dengan waktu 5 kali sehari ya. 5 kali sehari itu makan pagi ya, itu pukul 6 pagi ya, itu saya makan pagi, kemudian nanti 3 jam lah ya, kemudian jam 9 ini makan lagi ya, kemudian jam 12 makan lagi, kemudian jam 3 sore makan lagi, kemudian makan malam jam 6 sore. Jadi tiap 3 jam ya, jadi jam 6 pagi, jam 9, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 3 sore, kemudian jam 6 sore. Nah, itu waktu yang saya berusaha menepati itu ya. Nah, itu dari segi waktunya teman-teman, dan itu penting karena apa? Karena bahasa tubuh itu akan seperti menghafal ya, menghafal ketika jam-jam itu kita terbiasa makan, otomatis termasuk reaksi asam lambung biasanya akan produk ya, itu seperti itu. Tetapi ketika makannya tidak teratur, itu kadang lambung susah menyesuaikan dirinya ya, itu seperti itu, karena tubuh itu selalu dipersiapkan ketika kita melakukan kegiatan. Nah, kalau kegiatannya itu istilahnya konsisten ya, teratur, nah itu tubuh akan lebih mudah untuk beradaptasi ya. Maka dari itu akhirnya asam lambung jauh menjadi lebih normal ketika kita dengan konsisten mengatur jadwal makan, itu seperti itu. Nah, setelah meningkat membaik, nah kemudian berubah ya dari 5 kali sehari ya, kemudian saya berusaha normal ya, menjadi 3 kali sehari. Nah, itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus ada peningkatan yang akhirnya menuju ke normal kembali itu. Nah, itu dari segi waktu ya, mungkin teman-teman juga tidak harus 5 kali ya, mungkin bisa juga 6 kali, bisa juga 4 kali, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha konsisten dulu, itu seperti itu. Nah, itu dari segi waktu makan ya. Berusaha kita konsisten menempati jam-jamnya. Kalau toh itu ada pergeseran, itu jangan terlalu jauh ya. Jadi ya kurang lebihnya toleransinya setengah jam lah, itu seperti itu ya. Nah, itu tidak apa-apa itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah makanan apa yang cocok sih dimakan pada saat kita posisi terendah ya. Posisi terendah itu memang masih banyak sensasi, kemudian kondisi tubuh juga tidak energik ya, kita hari-harinya lebih banyak tiduran, duduk-duduk, hanya itu ya, untuk keluar rumah saja masih takut. Nah, itu yang saya maksud sebagai titik terendah atau fase terendah itu. Nah, kemudian makanan pokok yang penting ya, yang penting itu yang pertama nasi lah ya. Nasi sebagai makanan pokok. Nah, ini nasinya dengan porsi kecil ya, kalau dulu saya makan itu hanya 1 centong teman-teman, 1 centong itu ya. Nah, itu hanya segitu, dan itu saja nasinya dengan nasi lembek teman-teman ya. Nasi lembek itu lebih lunak ya, jadi dicerna itu lebih nyaman lah, itu seperti itu cocok ya bagi saya. Pernah sebelum itu juga mencoba nasi dibuat bubur ya, tapi rasanya cepat bosan ya, itu seperti itu. Nah, bahkan sebelum bubur pernah juga saya hanya pakai bubur bayi itu ya, pada saat
bingung menentukan makanan pokok apa yang supaya lambung kita terasa nyaman ya. Nah itu akhirnya saya bayangkan seolah-olah kita masih bayi lah, masih anak-anak. Nah akhirnya saya coba itu pakai bubur bayi. Nah itu ternyata juga bagus, nyaman ya itu. Nah seperti itu ya, selang beberapa hari ya. Nah kemudian saya mencoba kemudian nasi, tetapi nasinya nasi yang lembek. Nah itu sampai dengan sekarang saya juga masih suka ya nasi yang lembek-lembek itu, seperti itu. Ternyata lebih nyaman ya itu. Nah dengan porsinya kecil karena waktu itu masih 5 kali sehari ya, 5 kali sehari. Jadi ya itu, kalau saya porsinya cukup 1 centong itu. Tapi misalkan teman-teman mau 1,5 centong atau 2 centong itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah itu. Nah itu tentang nasi. Jadi usahakan nasinya lembek ya. Nasinya lembek itu ketika memasak nasi itu airnya agak banyak gitu, seperti itu. Nah kemudian tentang lauknya apa yang cocok pada saat terendah, karena kita kan masih juga ini mantang itu, seperti itu. Nah lauknya yang rutin ya, yang rutin itu ya saya itu hanya tahu tempe ya, kemudian kalau sayur itu pakai sayur bening istilahnya ya, sayur bening ya, jadi yang banyak airnya itu. Kemudian kalau ikan saya pakainya ikan air ya, ikan air itu bermacam-macam ya, sesuai dengan daerah kita ya. Mungkin juga ikan laut juga boleh ya, ikan laut juga boleh. Kemudian telur kadang direbus ya, tapi kadang juga digoreng itu juga bisa ya, atau sangan itu juga lebih enak ya. Itu jadi makanan sederhana teman-teman ya. Saya makanan seperti itu ternyata itu lebih nyaman di perut ya, dibanding ketika kita makan yang mungkin rasanya lebih gurih ya, lebih banyak bervariasi, tetapi itu sangat nggak nyaman. Maka dari itu saya pilih hanya seperti itu. Untuk seperti tahu tempe itu juga kadang masaknya pakai air ya, jadi seperti direbus ya. Tetapi kalau bosan ya digoreng juga nggak apa-apa ya, digoreng juga nggak apa-apa. Yang penting karena itu sifatnya hanya sebagai lauk, itu kan nggak terlalu banyak lah. Kita makan juga banyak pada saat kita sedang makan nasi. Nah itu juga ternyata masih nyaman-nyaman saja itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan buah ya, nah buah ini juga yang sering saya makan itu pisang ya, pisang kepok ya, kemudian pisang raja nangka. Nah ini karena memang di kebun saya banyak ya, jadi nggak perlu beli itu, jadi itu sudah ada itu, seperti itu. Nah itu juga ternyata cocok juga bagi saya. Nah mungkin teman-teman juga bisa juga dicoba ya, mungkin cocok mungkin tidak ya. Yang penting untuk awal-awal itu kita suka mencoba gitu teman ya. Kalau dicoba kok kelihatannya pas ya, itu kita lanjutkan saja. Kalau misalkan kurang cocok ya, mungkin buahnya lebih cocok katakanlah semangka atau pepaya ya, silahkan pakai itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting intinya ketika makan ya, ada nasinya, ada lauknya, kemudian ada sayurnya dan ada buahnya, sehingga nanti untuk dicerna di dalam lambung itu lebih mudah lah, lebih nyaman itu, seperti itu. Nah itu teman-teman, itu seputar makanan pokok pada saat saya kondisi yang terendah itu, seperti itu. Memang kadang membosankan ya, karena makannya hanya itu saja, itu seperti itu ya. Tetapi ya nggak apa-apa, yang penting ada
perkembangan menjadi lebih baik ya, nanti toh setelah itu berubah ya kita meningkat lagi, bahkan menjadi normal kembali, itu seperti itu. Tetapi fase-fase yang katakanlah kita butuh harus prihatin ya, harus istilahnya serba sederhana ya, kita lalui saja, itu seperti itu ya. Jadi kita mensyukuri sesuai dengan kondisi apa yang sedang kita alami, itu seperti itu, supaya cepat berlalu ya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti itu kita berusaha istilahnya melawan ya, artinya kita makannya seenaknya sendiri tanpa dikendalikan, nah itu yang akhirnya kadang kita menjadi susah untuk membaik, itu seperti itu. Nah, karena saya selalu berusaha bagaimana caranya agar kita membaik, ya sudah kita ikutilah ya, kita ikuti pola-pola yang kira-kira menguntungkan buat kita teman-teman ya, akhirnya kita menjadi sembuh, itu seperti itu. Nah, itu tentang seputaran makanan pokoknya. Nah, kemudian cemilannya bagaimana ya? Nah, cemilannya saya lebih banyak pakai rebusan-rebusan ya. Rebusan-rebusan itu yang pertama labu kuning rebus ya. Labu kuning rebus itu nyaman banget ya di perut, karena lunak sekali ya, lunak sekali. Coba saja, itu akhirnya menjadi seperti BAB juga jadi lancar ya. Kemudian mungkin juga melindungi lambung kita karena sifatnya sangat lunak. Bahkan itu biasanya saya makan sebelum makan ya. Jadi sebelum makan saya makan labu kuning rebus dulu itu ya, gitu. Nah, kemudian juga yang lain, kadang singkong rebus ya, kadang talas rebus, itu seperti itu. Kalau misalkan roti ya, saya pakainya roti yang gandum itu teman-teman ya, roti gandum kan ada. Nah itu, nah pakai itu juga di saya itu cocok, itu seperti itu. Teman-teman boleh nyoba juga, itu seperti itu. Jadi sesuai keadaan lah, sesuai keadaan, tapi yang penting bagi kita cocok, itu seperti itu. Nah, itu tentang cemilannya ya. Kalau tentang minumannya ya, minumannya itu otomatis yang pokok itu air putih lah. Air putih ya biasa seperti ini ya. Nah, jadi pertama air putih ya. Air putih, nah kemudian kadang kan bosan kalau minumnya air putih terus. Nah, itu juga ada tehnya. Tapi tehnya jangan kental ya, hanya untuk rasa-rasa saja. Jadi istilahnya ya teh tapi bening lah, bening. Kemudian kalau misalkan ingin manis ya kasih aja gula, tapi jangan kebanyakan teman-teman ya, karena kalau terlalu manis, terlalu asin, nah itu biasanya juga memicu asam lambung menjadi cepat naik, gitu, seperti itu. Nah, itu jadi selain air putih, kemudian air teh yang bening ya, itu saya juga minum air tajin teman-teman. Air tajin atau air taji itu sama saja ya. Nah, itu biasanya 1 gelas sehari ya. Itu kan tiap hari kan menanak nasi. Nah, itu sebelum airnya ini habis ya, sudah mendidih tapi masih agak banyak. Nah, itu kita ambil 1 gelas, tapi gelas yang agak kecil ya. Itu seperti itu. Nah, itu juga saya rutin. Nah, itu juga biasanya saya minum sebelum makan ya, sebelum makan. Dan itu juga cukup membangun ini tenaga. Jadi seperti suplemen ya, suplemen. Jadi karena itu kan air tajin adalah ekstrak daripada nasi ya, sehingga ketika makan itu rasanya juga agak kenyang ya, itu seperti itu. Nah, itu juga bagus sebagai istilahnya permulaan ya, permulaan sebelum makan, itu seperti itu, karena sangat halus ya, bahkan masih bentuknya seperti minuman sehingga menjadi halus ya. Nah, akhirnya di lambung juga nyaman. Nah, kemudian selain itu masih minuman ya, ini saya itu minum air kunyit teman-teman ya. Air kunyit itu juga biasanya 1 gelas, tapi gelas yang kecil, bukan yang gelas seperti ini ya, gelas biasa lah, gelas biasa, gelas kecil. Itu biasanya 1 hari 1 gelas. Nah, itu cara membuatnya tidak diparut teman-teman ya, tetapi hanya diiris-iris saja, diiris tipis-tipis ya, kemudian ditaruh di gelas, kemudian
tuang air mendidih. Nah, diamkan sampai ya sekitar 20 atau 30 menit ya. Nah, setelah itu baru diminum dan dikasih garam sedikit. Itu seperti itu. Nah, itu ternyata melalui saya atur pola makan seperti itu, akhirnya menjadi semakin membaik dan akhirnya ya sembuh. Itu seperti itu. Nah, ini unsur dari pola makan ya, tetapi dalam hal ini kan tidak cukup dengan pola makan saja ya. Selain kita mengatur pola makan juga pola pikirnya kita atur, kemudian pola hidupnya kita atur, pola perilakunya juga kita tingkatkan, pola spiritualnya kita tingkatkan. Jadi intinya ada 5P ya. Jadi ada pola makan, pola hidup, pola pikir, pola perilaku, pola spiritual. Nah, itu yang kita berusaha jaga dan kita tingkatkan. Ketika kita bisa ini melampaui ini ya, melakukan hal ini saya kira akan sempat membaik dari gangguan yang kita alami, yaitu tentang seputaran asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis akan cepat sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.